larang dia pulang. Dan aku pun udah nggak mau. Dan Rian pun udah tak lepas dari keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya dan salam transportasi untuk di seluruh Indonesia. Salam transportasi untuk seluruh Indonesia. Kami Pak Haji Haryanto, pimpinan perusahaan PO Haryanto. Saya lihat berita akhir-akhir ini yang mana sangat banter sekali ya, dan viral tentang masalah keadaan MTI ya, Rian Mahendra dan sama saudari Marissa ya, Marissa yang viral ya, yang selalu viral. Maka dari itu saya menggarisbawahi ya, bahwa apapun yang dilakukan Rian ya, saya sudah sampaikan sejak tanggal 22 Juni 2022. Saya telah mengeluarkan Rian Mahendra ya, tak pecat ini dari keluarga ya, dari perusahaan, dan juga saya pecat juga untuk dia tidak boleh lagi mengurusi kendaraan dan apapun yang ada di perusahaan yang saya pimpin, yang kami pimpin. Karena apa? Sangat membahayakan Rian ini. Kenapa tak pecat? Sangat membahayakan ya. Dia orangnya tidak disiplin, dia orangnya tukang bohong, dia hanya pintar ngomong. Kalau yang disampaikan di YouTube itu semua palsu. YouTube itu, kalau Rian bisa bekerja ya, saya 19 tahun kerja nggak dikasih uang, loh dia itu ngambilin uang di agen-agen dia tiap bulan. Itu jadi apa yang tak pecat ini sudah sangat tepat sekali, karena perusahaan ini dinaungin ya, dinaungin ribuan anak yatim ya, terus janda-janda, terus karyawan yang ribuan ya, juga untuk pengembangan agama, untuk bangun masjid ya, untuk memberikan bedah rumah kepada warga-warga yang tidak mampu. Ini perusahaan saya ini bukan semata-mata saya nyari uang dunia ini, tidak. Saya nyari uang ya untuk kepentingan agama Allah ya, untuk kepentingan agama Allah, untuk berjuang ya, membantu orang-orang yang berjuang agama ya. Ini tujuan saya. Jadi supaya apa? Supaya saya bisa mendidik orang-orang yang tadinya nggak baik menjadi baik ya. Bahwa saya ini juga bergabung dengan orang-orang yang hafal Quran ya. Lah Rian tak keluarkan itu, saya tak keluarkan, tak nasihatin supaya dia ini pulang ya, pulang tidak di jalan ngalor ngidul yang nggak jelas main YouTube ya. Karena pas saya tahu YouTube yang dilakukan itu tidak benar ya. Pulang saya gaji sebulan 30 juta, tak suruh di rumah diem, tapi dia malah nantang orang tua. Saya diviralkan berkali-kali. Rian itu bicara ya, bicarain dia nih. Aku nggak sudi mantunya nih Haji Haryanto. Ini kan anak keterlaluan ya. Dinasihatin orang tua bukannya santai, selalu dan selalu tak nasihatin. Rian itu berkali-kali ingin memukul saya. Sampai saya berdebat sama dia. Oh, kamu gitu ya? Saya bilang, kamu gitu. Saya bilang, ini perusahaan yang punya saya. Kenapa? Saya merintis dari nol. Saya dilahirkan dari keluarga yang nggak mampu, Mas. Ibu saya buruh, bapak saya buruh tetel kebo, ibu saya buruh jualan di pasar. Kasihan ibu saya. Alhamdulillah atas doa orang tua, saya bisa berusaha, bisa membantu membahagiakan orang tua dan membahagiakan saudara-saudara saya. Ya, saya ini
sedih melihat kelakuannya Rian yang nggak berhenti berpuluh-puluh tahun, nggak berhenti. Sombongnya itu loh Mas, sombongnya. Kalau ngomong itu kayak nggak punya rem. Kalau utang ya, dia itu modusnya tahu. Kemarin buat distro nih, buat distro hanya untuk sensasi aja, untuk nyari orang supaya orang itu mau nitip uang. Itu ya kemarin begitu. Citra Dewi itu juga kemarin dipinjemin uang dia. Berapa itu? Saya bayar sisanya 70 juta itu. Saya bayar, tak lunasin. Loh itu malah marah-marah dia. Ya kan? Itu ada dia, ada Nyon ya. Itu ada Nyon itu. Ada dia, ada Nyon. Ya. Tak lunasin, malah dia marah-marah. Tak nasihatin. Tak nasihatin, kamu jadi orang yang baik. Ya. Sholatlah kamu 5 waktu yang baik. Bersihkan hatimu ini dengan syahadat. Bersihkan hatimu dengan tulus, sholat 5 waktu yang bagus berjamaah di masjid. Kamu tak buatkan rumah bagus ini, depannya masjid. Didik anak-anakmu yang bagus, ajari sholat yang bagus, ajari taat yang bagus, ajari berbakti kepada kedua orang tua. Ajarin deres Quran setelah sholat, takut pada Allah, ikutin ajaran-ajaran Rasulullah. Puasa kayak ini loh, puasa Daud, udah berpuluh-puluh tahun. Apa kamu nggak malu sama bapakmu? Bapakmu ini tiap harinya puasa loh, udah berpuluh-puluh tahun, mungkin udah 20 tahun lebih, dan tidak pernah meninggalkan sholat jamaah. Ini kan aku memberikan contoh buat anak-anakku. Karena apa? Orang tua ini panutan buat anak. Pak Amin tiap malam loh, nggak pernah lepas dari sholat malam, berpuluh-puluh tahun ngajari kamu. Bapakmu mintanya ke langit. Apa kamu nggak takut dengan doa orang tuamu kayak begini? Bapakmu sholat berjamaah berpuluh-puluh tahun, nggak pernah putus sholat jamaah. Ini semua karena Allah. Dan kalau malam bapakmu keluar air mata, minta sama Allah. Supaya apa? Supaya selamat anak-anakku semua, putu-putuku, orang tuaku, saudaraku, karyawanku, pada selamat. Besok akhirnya setelah kamu diminta sama Allah, supaya kamu selamat, kamu harus ingat mati, ingat siksa kubur, ingat neraka. Saya selalu tak kasih pandangan. Kamu jangan coba-coba bilang di neraka. Siapa yang bilang neraka itu enak? Saya bilang, kamu lihat, kamu besok akan nguat jembatan Siratal Mustaqim, rambut dibagi 7. Kamu akan diiring ke orang-orang maksar, sengenge sahasta. Terus kamu mau jadi mana kalau kamu nggak punya pegangan? Takon sholat saya ngapi, Jumatan saya ngapi. Udahlah kamu di hadapan Allah, di hadapan sama-sama aja merendah. Jangan sombong, jangan takabur. Saya bilang, pendukung Rian ini juga harus sadar. Kamu fitnah saya, viralkan saya dulu, katanya saya ini dan itu. Kamu belum tahu saya. Kalau kamu udah tahu saya, apa yang tak lakukan, kamu yakin akan ngesot kamu. Karena kamu akan takut kamu. Kenapa? Saya ini nggak merasa punya dunia, nggak duniawi yang tak cari. Duniawi ini hanya titipan Allah. Saya bilang, ini ya, saya sampaikan kepada orang-orang yang bergabung dengan Rian, yang dulu suka fitnah saya, fitnah keluarga saya, bilang dan tetek bengek lah, kamu urusan hati-hati. Saya bilang, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Kalau kamu buat di YouTube nggak benar, kamu akan jariah dosa sampai kamu ke bawah mati, dan mati pun akan tetap kena jariah terus. Hati-hati. Dan yang saya sampaikan untuk kaitan-kaitan tentang Rian, kasus-kasus Rian yang dia tipu sana tipu sini ya, itu P. Haryanto, saya selalu pimpinan, tidak akan bertanggung jawab.